Selama masa pandemi COVID-19, kita tentunya harus lebih banyak menjaga jarak sosial. Salah satu usaha jarak sosial adalah mengusahakan agar tetap berada di dalam rumah jika tidak ada kebutuhan yang sangat penting dan mendesak di luar. Langkah ini dianggap cukup efektif dalam memutus rantai penyebaran. Beberapa orang bisa berkumpul dengan keluarga di rumah, tapi sebagian lagi mesti merasa sendiri lantaran tinggal di tempat yang jauh dari keluarga. Sendiri di rumah bisa saja membuat kita merasa sepi, tapi sebenarnya bisa juga membuat kita melakukan hal-hal baik. Sendiri tidak selamanya akan membawa rasa sepi. Dalam sebuah jurnal berjudul Loneliness and Social Isolation as Risk Factors for Mortality, a Meta-Analytic Review, dampak buruk dari kesepian dapat berakibat fatal. Hal itu akan mengakibatkan meningkatnya resiko penyakit jantung, obesitas, kecemasan, depresi, penyakit Alzheimer, tekanan darah tinggi, dan bahkan kematian dini. Namun sebenarnya, sendiri tidak selamanya membawa kesepian. Di sisi lain justru dapat memberikan manfaat. Selama menghabiskan lebih banyak waktu di rumah, beberapa orang yang tidak terbiasa di rumah atau berada dalam suasana sepi mungkin akan terasa sedikit sulit, berbeda dengan orang yang memang senang menyendiri. Tapi mari mencoba melakukan hal bermanfaat di saat seperti itu. Kita bisa melakukan kegiatan yang baik bagi psikis saat sendiri selama masa karantina. Berikut beberapa kegiatan yang bisa kita lakukan. Pertama, cobalah untuk menulis. Beberapa penelitian membuktikan bahwa menulis dapat memberi pengaruh pada kondisi psikis seseorang. Bahkan, telah berkembang metode terapi dengan cara menulis. Hal ini dianggap mampu mengendalikan emosi dan memberi ketenangan. Menulis ini bisa dilakukan mulai dari tujuan serius seperti untuk proyek buku, sekedar curhat untuk diri sendiri, atau bahkan membuat blog dan menulis apa saja. Beberapa pilihan tentu saja terbuka untuk dicoba dan disesuaikan dengan kesenangan masing-masing. Yang kedua, cobalah untuk menikmati film durasi panjang. Selagi punya waktu untuk menonton film, kita bisa mencoba untuk menikmati film durasi panjang. Film bisa membantu psikis kita untuk melatih emosi. Bahkan beberapa penelitian membuktikan beberapa genre tersendiri dapat meningkatkan imun. Tentu saja di masa karantina ini, pilihan menikmati film akan menjadi sesuatu yang bisa dilakukan. Yang ketiga, mempelajari bahasa. Berbagai penelitian membuktikan belajar bahasa baru dapat bermanfaat bagi kognitif kita. Kemampuan mengingat pun dapat berkembang dan menunda kepikunan dini. Ada banyak bahasa yang bisa kita pelajari, terlebih lagi jika teman-teman senang dengan produk dari suatu negara tertentu. Misalnya saja, senang dengan film atau drama Korea. Tidak ada salahnya selagi lowong, kita bisa mempelajari bahasa Korea. Atau bagi yang senang dengan anime Jepang, bahasa Jepang bisa jadi pilihan untuk dipelajari sehari-hari. Dan masih banyak bahasa lainnya. Yang keempat, meditasi. Suasana tenang dan tanpa ada gangguan orang lain, meditasi bisa jadi pilihan. Melalui meditasi, kita bisa belajar untuk tenang dan menjaga emosi tetap stabil. Suasana yang sepi dapat menjadi modal untuk melakukan meditasi secara mendalam. Di tengah kepanikan serta kecemasan di masa sulit ini, meditasi bisa membantu kita untuk berpikir lebih jernih. Yang kelima, belajar memasak. Selagi banyak waktu di rumah, memasak dapat menjadi satu pilihan menarik lainnya. Mencoba resep baru atau membuat resep sendiri, selain mengasah skill dan dapat menyesuaikan dengan selera sendiri, masakan rumahan juga tentunya jauh lebih sehat untuk tubuh dan nantinya akan mempengaruhi mood dan emosi juga. Yang keenam, berkebun. Bagi yang senang dengan kegiatan outdoor atau di luar rumah, pekarangan rumah bisa menjadi alternatif yang baik untuk kamu. Menikmati sinar matahari dan menghirup udara luar dapat membantu menenangkan diri kamu yang butuh suasana luar rumah. Menanam bunga atau sayuran, atau sekedar menata ulang halaman rumah dapat menjadi kegiatan yang baik selama menghabiskan banyak waktu di rumah.
Yang ketujuh, membuat rencana. Ruang sendiri bisa menjadi kesempatan yang tepat untuk menyusun rencana. Mengingat kondisi yang akan berubah dan situasi yang tak lagi sama, kita butuh menyiapkan beberapa rencana. Refleksi yang baik dapat menjadi langkah awal untuk memulai rencana. Masa tenang saat sendiri bisa mendukung hingga kita mencapai rencana-rencana yang tepat untuk dilakukan. Ini juga akan membantu kita untuk menetapkan goal setting atau rencana jangka panjang kita. Itulah 7 kegiatan yang baik bagi psikis saat sendiri selama masa karantina di rumah. Apa kamu punya kegiatan lain yang juga cukup membantu selama ini? Tuliskan di kolom komentar ya, agar kita bisa saling berbagi informasi bersama. Semoga saja selama masa pandemi COVID-19 ini, kesehatan fisik maupun psikis kita tetap terjaga. Bagikan informasi ini ke teman-temanmu, juga like dan subscribe agar tetap mendapat informasi lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.